Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah rancangan percobaan. Yang saya jelaskan di sini itu pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap pertumbuhan ikan mas. Jadi yang saya jelaskan itu ada dua tabel saja. Tabel yang tidak berbeda nyata dan tabel yang berbeda nyata. Jadi yang jelaskan yang pertama di sini tabel yang tidak berbeda nyata. Pada tabel yang tidak berbeda nyata, kontraksi ekstraknya itu pada tabel ini ada 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Fakta yang menjadi perlakuan di sini konsentrasi ekstrak. Jadi terdapat 4 perlakuan dengan angka 10%, 14,5%, 15%, 17,5%. Berikutnya terdapat 5 pengulangan dan satuan percobaannya itu 5 kali ulangan dikali 4 kali perlakuan, itu satuan percobaannya itu 20. Selanjutnya kita akan menjelaskan sumber keragamannya. Sumber keragamannya di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama perlakuan, galak, dan total. Jadi kita menentukan derajat bebas perlakuan yang pertama. Derajat bebas perlakuan di sini menggunakan rumus T-1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi 4 perlakuan dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat bebas galaknya T kali R kurang 1, 4 kali 5 kurang 1 sama dengan 4 kali 5 kurang 1 dapat 4. 4 kali 4 16. 5 nya di sini itu dikalikan dengan ulangan, itu 4 kali 5. Jadi derajat bebas totalnya T kali R kurang 1, 4 perlakuan dikali ulangan kurang 1. 4 kali 5 kurang 1 sama dengan 4 kali 5 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Faktor koreksinya dengan menggunakan rumus G kuadrat dibagi R kali T. Jadi G kuadratnya di sini menentukan itu jumlah semua data dari dalam 4 perlakuan sama dengan 274,6 dibagi 5 kali 4 sama dengan 274,6 dikuadratkan sama dengan 75,405,16 per 20. 5 kali 4 20 per 20 sama dengan 3,770,258. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kuadran. Jumlah kuadran di sini yang pertama jumlah kuadran total. Jumlah kuadran total menggunakan rumus sigma xj kuadrat dikurangi jumlah jk nya. Faktor koreksinya dikurangi faktor koreksi. Jadi itu sama dengan 15,2 dikuadratkan tambah 15,3 dikuadrat tambah 15,4 kuadrat tambah 16,1 kuadrat tambah 16,6 kuadrat tambah 14,3 kuadrat tambah 13,5 kuadrat tambah 15,2 kuadrat tambah 14,5 kuadrat tambah 13,5 kuadrat tambah 12,6 kuadrat tambah 13,5 kuadrat tambah 13,1 kuadrat tambah 14,5 kuadrat dan selanjutnya dikurangi faktor koreksi. Jadi dari angka yang dikuadratkan tadi maka hasilnya 15,2 kuadrat itu hasilnya 231,404 ditambah 15,3 kuadrat itu dia hasilnya 234,09 dan seterusnya dikurangi faktor koreksi. Hasil akhirnya 3,834,08 dikurangi faktor koreksinya itu dapat 3,770,285 dikurangi 3,770,285 itu sama dengan 3,766. Jadi
Berikutnya kita akan menentukan jumlah kuadran perlakuan. Jumlah kuadran perlakuan di sini menggunakan rumus sigma T kuadrat dikurangi faktor koreksi per R. Jadi 77,86 kuadrat tambah 71 kuadrat tambah 69 kuadrat tambah 56 kuadrat dibagi dengan 5 dibagi dengan ulangan 5 kali ulangan, dikurangi faktor koreksi. Jadi hasilnya 19,115,96 bagi 5 kurang faktor koreksi itu 3,823,192 dikurangi 3 dikurangi faktor koreksinya 3,210,285. Hasil akhirnya 52,934. Berikutnya kita menentukan jumlah kuadran galat. Jumlah kuadran galat sini menggunakan rumus jumlah kuadran total dikurangi jumlah kuadran perlakuan. Itu jumlah kuadran total di sini itu 3,296 dikurangi 5 dikurangi jumlah kuadran perlakuan itu 52,934 sama dengan 3,713,06. Ini hasil akhirnya 3,713,066. Dengan perlakuan menggunakan rumus jumlah kuadran perlakuan dibagi dasar bebas perlakuan itu sama dengan 52,934 dibagi 3 sama dengan 17,644. Jadi kuadran tengah galat di sini menggunakan rumus jumlah kuadran galat dibagi dasar bebas galat sama dengan 3,013 dibagi 16 sama dengan 232,0625. Itu hasil akhirnya. Jadi kita akan menentukan bagian akhirnya itu menentukan F hitung. F hitung menggunakan rumus kuadran tengah perlakuan dibagi kuadran tengah galat. Jadi kuadran tengah perlakuan di sini 17,1644, KT galatnya di sini 232,062, dibagi itu hasil akhirnya 0,260. Jadi pada F tabelnya F tabel 0,05 dan 0,01. Pada F tabel 0,025 itu dapat pada angka 3,24 karena dasar bebas galatnya di sini terdapat pada angka 16 atau N1-nya dan N2-nya itu pada kolom ketiga itu terdapat pada angka 3,24. Itu pada baris N1-nya pada baris ke-16. Itu juga pada F tabel 0,01-nya 55,29. Cara hitungnya sama dengan F tabel 0,05. Jadi kesimpulannya di sini F hitung itu lebih kecil dari F tabel, maka dari situ dia tidak berbeda nyata atau tidak berbanding nyata. Karena tidak berbanding nyata, kita tidak perlu diuji lanjut atau menentukan BNT-nya. Pada tabel kedua, saya akan menjelaskan tabel yang berbeda nyata. Tabel yang berbeda nyata ini mengetahui pengaruh pemberian tepung daun kelor terhadap pertumbuhan ikan emas. Jadi fakta menjadi perlakuannya ini konsentrasi ekstrak. Terdapat 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Jadi satuan percobaan di sini 5 kali ulangan dikali 4 kali percobaan. Satuan percobaannya itu terdapat 20. Jadi berikutnya saya akan menentukan derajat bebas perlakuannya. Derajat bebas perlakuannya di sini menggunakan rumus T kurang 1 sama dengan perlakuan dikurangi 1 sama dengan 4 perlakuan, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. DB galatnya T kali R kurang 1, maka perlakuan dikali ulangan kurang 1. Perlakuannya 4, ulangannya 5, dikurangi 1, maka 4 dikali 5 kurang 1, 4. 4 kali 4 dapat 16. DB totalnya T kali R dikurangi 1, maka
perlakuan dikali ulangan kurangi 1, maka 20, 4 kali 5 20, dikurangi 1 sama dengan 19. Faktor koreksi itu G kuadrat dibagi T kali R. Faktor koreksinya di sini 274,6 dikuadrat dibagi 4 kali 5 sama dengan 274,6 ini dikuadrat, maka hasilnya 75,405,16 per 4 kali 5 20 per 20, maka hasil akhirnya 3,258. Jadi jika totalnya sini sama dengan sigma xj kuadrat dikurangi faktor koreksi, maka sama dengan sigma xj itu menentukan semua pada perlakuan kontraksi, perlakuan 10%, 12,5%, 16%, 11,5%. Jadi 15,2 kuadrat tambah 15,3 kuadrat tambah 15,4 kuadrat ditambah 16,1 kuadrat ditambah 16,6 kuadrat ditambah 14,3 kuadrat ditambah 17,5 kuadrat tambah 15,2 kuadrat dan selanjutnya dikurangi faktor koreksi, hasilnya 231,4 tambah 234,9 tambah 273,9 tambah 275,59 56 tambah 259,21 tambah 204,49, selanjutnya dikurangi faktor koreksi, hasilnya 3,942,14 kurang faktor koreksinya 3,070,258, hasil akhirnya 171,882. Jika perlakuannya sini ini menggunakan rumus sigma ti kuadrat bagi per R dikurangi faktor koreksi, maka 78,6 kuadrat ditambah 71 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 65 kuadrat bagi 5, maka hasil akhirnya 19,043,96 bagi 5 sama dengan 3,808,292. Menentukan jumlah kuadran galat. Jika menggunakan rumus jumlah kuadran total dikurangi jumlah kuadran perlakuan, maka 171,882 dikurangi 3,808,79 sama dengan 3,636,91. Ini hasil akhirnya. Jadi kuadran tengahnya di sini KT perlakuan ini menggunakan rumus jika perlakuan dibagi DB perlakuan, maka 3,808,792 bagi 3 sama dengan 1,269,597. Ini hasil akhirnya. Dan KT galatnya jumlah kuadran galat dibagi derajat bebas galat sama dengan min 3,636,91 dibagi 16, maka hasil akhirnya min 227,306,876. Di F hitungnya itu menggunakan rumus KT perlakuan dibagi KT galat sama dengan KT perlakuannya di sini 1,269,597 dibagi min 227,306,876, itu hasil akhirnya min 0,005,853. Jadi F tabelnya di sini pada F tabel 0,05 itu terdapat 3,24. Angka 24 ini hasil dari karena derajat bebas galatnya itu 16. Kita menentukan pada baris ke-16 dan tepat pada kolom yang ketiga itu tepat pada angka 3,24. Begitu juga angka kerjanya 0,01. Distribusi F untuk 0,01 nya 5,29. Jadi kesimpulannya di sini F hitung lebih kecil dari F tabel atau tidak berbanding nyata atau berbanding nyata, tidak berbanding nyata, maka dari situ
dia akan menentukan uji lanjut, berbeda nyata uji, dari situ akan menentukan uji lanjut. Jadi BNT-nya itu menggunakan rumus T alfa dibagi 2, derajat bebas galat, itu 2 kali KTG-nya dibagi per R T alfa per 2, alfanya di sini 0,05 bagi 2 kali 16 derajat bebas galatnya. Jadi 2 kali min 3,636,91 dibagi 5, R nya 5, jadi pengulangannya 5, maka 0,05 dibagi 2 dapat 0,025 dikali 16 dapat 0,04, juga 2 kali 3,636,91 bagi 5, maka 727,382 bagi 5 hasilnya 145,476,4. Jadi T dikali derajat bebas galatnya 0,04 dikali 145,476,4 sama dengan 58,190. Jadi pada tabel keduanya ini menentukan F hitungnya itu berbeda nyata.